Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mabadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim terus meluangkan atau menyiapkan waktu dengan kesibukan yang ada, tidak meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah ikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari kita lanjutkan para santri, perhatikan untuk semuanya harapan guru masa depan seperti apapun keadaan antum semua akan menggantikan akan melanjutkan tugas dakwah tarbiyah yang harus terus dijalankan. Apabila tidak ada dakwah, Islam ini akan hilang, punah di muka bumi ini. Dan sungguh mengerikan kalau meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka azab musibah bencana tidak akan bisa dihindari. Jadi kita juga sudah mendengar beberapa hari ini terus Allah menurunkan musibah, banjir, angin, kecelakaan yang itu semuanya sangat relevan, sangat berkorelasi, berhubungan dengan banyaknya maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa mengapa banyak? Tentu apabila yang tahu kebenaran diam, syaitan akhrasu, bisu, tidak mau mengingatkan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sesuatu sudah harus mulai bahwa hidup ini berat. Rugi sekali kalau tidak bernilai amal soleh. Berat dari sisi menyiapkan kebutuhan sehari-hari, berat dari sisi ujian fitnah, fitnah aliran sesat, fitnah subhat yang menyambar, orang yang benar kemudian dianggap yang salah, baik dari pemikiran, akidah, keyakinannya maupun aspek amaliyah ibadahnya yang tidak bersesuaian dengan sunnah. Karena itu kita terus program utama menyelamatkan akidah,
meluruskan ibadah dan membaguskan husnul khuluq, bagaimana akhlak kita bisa semakin baik, bisa semakin mulia. Dengan itu tabiat manusia harus selalu diingatkan sebagai sebuah sistem hidup, namanya fadzakir tanfa'u dzikra lil mukminin. Berilah peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu yang bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maknanya di situ Allah tetapkan manusia harus taklim, ya, harus diingatkan. Tidak bisa berjalan hidup ini dengan rutinitas kepayahan, ya, kesulitan. Sehari-hari kita jumpai pagi siang sore masalah demi masalah tanpa adanya bimbingan, ya, tanpa adanya mau'izah hasanah, sulit bisa istiqomah. Ya, karena itu nilai hidup kita pertahankan dalam status selalu berjuang, selalu beramal soleh, selalu dalam ketaatan kepada Allah, selalu dalam keridhoannya, sehingga pada akhirnya nanti kepenatan kehidupan ini akan berbuah, ya, panen pahala, panen amal soleh di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Berdoa kita lanjutkan, ya, permasalahan internal ini sangat banyak. Kita tidak bisa per lembar demi lembar kajian sampai pada pembahasan bab 4. Nah ini, duitnya tidak banyak, anggarannya tidak banyak, ya, kemampuannya terbatas. Maka pilihlah program yang paling prioritas dari prioritas yang ada. Untuk dapat menyusun program itu, maka harus memahami klasifikasi dan hierarki ilmu. Ya, para santri nanti lulus, mungkin sekolah SMA-nya belum tentu mondok, ya, tapi kamu sudah bisa berdakwah, sudah menyelesaikan ilmu yang fardu ain, dakwah. Pulang sekolah sore, ya, bisa mengajar TPA, malam bisa mengajar TPA, ya. Anak-anak Rismawati di mana sekarang? Nah, apabila tidak mondok ada peluang dakwah, ya. Karena itu prioritas. Dari prioritas yang ada harus dipahami. Klasifikasi ilmu, ya, pengkelompokan, ya, ilmu. Poin pertama harus dipahami bahwa tidak ada pemisahan. Santri bukan berarti belajar matematika sama Ci sama siapa Umi Ayumi kapahnya itu tidak bernilai ibadah, ya. Karena dalam Islam apa? Tidak ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Hakikatnya begitu. Hakikatnya seperti itu. Apalagi kalau di pondok lebih bawah, kalau disuruh belajar bahasa Indonesia, emangnya nanti ditanya di alam kubur? Ya enggak lah, ya. Masih ingat ya? Tuh tahun 2007 itu. Waktu itu saya wakil kepala MTS, harus ngajar bahasa Indonesia untuk IPS. Yang dulu tuh Abibo itu tahun 2007 itu masih. Ya Allah, itu rombongannya siapa? Ilham itu mungkin. Susah. Siapa sih? Aris. Ustaz, nggak ditanya di alam kubur, nggak ditanya di akhirat gitu. Yang ditanya itu sudah bocor, man robuka, man nabiuka, man dinuka. Bukan begitu, ya. Kita mau sukses di akhirat itu tangganya itu loh, lewat dunia. Ya, kita tidak lompat. Maka di dunia itu tempat menanam, ya. Ilmu kita paham mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Nah, sikap kita, ya, sikap kita mendahulukan yang fardu ain, bukan kemudian tidak mempelajari sama sekali yang fardu kifayah. Dan bukan berarti tidak berpahala orang menuntut ilmu itu selain ilmu agama, berpahala, ya.
Nah, dikategorikan ilmiah ya, yang logis dan empiris. Nah, ini kemarin kita bahas. Anak, bedanya orang kafir dan orang Islam apa? Dalam menuntut ilmu, orang Islam sumber ilmu dari apa? Panca indera ini untuk memperoleh ilmu. Yang kedua, rasio apa? Akal. Kalau majnun nggak bisa, hilang ya. ODGJ nggak bisa dapat ilmu ya. Kemudian ditambah lagi apa? Kolbu ya. Ingat-ingat ya, ini yang Islam. Kolbu, kemudian apa? Kabar sodik dari wahyu baik Al-Quran dan As-Sunnah. 1, 2 sepakat ilmuwan Barat, ilmuwan Muslim ya. 3, 4 hanya orang Islam yang mengimani itu. Maka ilmu banyak sekali yang ditolak, apalagi berhubungan dengan metafisika, perkara-perkara yang gaib yang itu hanya bisa diterima melalui iman. Nah di sini orang Barat hanya mau yang logis, yang masuk akal, yang empiris. Kemarin dia tersinggung sudah. Ya, kalau mau pinter gimana? Menurut teorinya ada berapa itu? 3. Menurut teori babonnya, orang pinter kalau turunannya, nah itu Mbak Okta, Mbak Monika, dari suami yang cerdas, bapaknya mungkin profesor, anaknya mungkin sudah bibit cerdasnya ada, atau ulama ya, keulamaan, dia mungkin tidak punya gelar guru besar, tapi bapaknya itu seorang yang alim. Nah, itu dari nativisme ya, turunan. Kalau mau milih santri yang turunan orang pintar. Yang kedua empirisme, kepikiran ya, pengalaman gitu ya. Tikus gaul dengan tikus tidak gaul. Itu ada ya. Di dalam kotak ini, kotak itu di dalamnya dikasih banyak benda-benda. Itu risetnya begitu, benda-benda yang kemudian tikus itu dimasukkan, ternyata cabang neuron-neuron otaknya dari tikus itu berkembang banyak cabangnya sebab dia punya pengalaman. Kalau pikiran kuliah dari patah, tapi kemudian belajar bahasa Arab mulazamah di Mekah ya, kemudian di pengurus bahasa ya, tingkat apa mahasiswa, banyak ngajar privat ya, banyak berkomunikasi dengan orang Arab ya, sehingga terlatih. Itu berbeda dengan yang kuliah pulang pedong pai naum daiman ya, di bawah ya, naum terus. Itu beda pengalamannya. Panjang kopi, mampir di tengah-tengah ke Teluk apa kemana, paling begitu. Jadi otaknya abangnya dikit. Jadi kalau antum di sini diamanai, itu dalam maksud saya bertugas sebagai apa? Pawang buaya. Antum itu ibaratnya nyebrang loh, biar dia itu nyebrang. Apa? Di sana itu kesuksesan. Di sini nih air. Santri perhatikan, di sini nih air yang harus antum lewati, tetapi di situ isinya buaya semua. Maknanya di situ ujian demi ujian, kesulitan-kesulitan. Terus saya nendang antum, jongkroin aja, jorokin aja. Caranya gimana itu supaya selamat sampai sana? Supaya adik-adik itu biar jadi sarjana, gimana caranya? Rubah itu, lawan kebodohan di kampung itu nanti. Jadikan buaya-buaya itu jembatan, injek itu, masalah selesaikan. Rizki ngomel selesaikan, masjid kotor selesaikan. Nanti badan ini biasa untuk amal soleh. Akhirnya sukses di sana. Umpamanya pun sudah sekian tahun, kok apa ini pegawai perlu dikurangi? Berarti nggak dikurangi jelas, karena dibutuhkan betul, sudah bisa ABC, masang token bisa. Ya, isi token aja kemarin ada yang komslet, sampai kita harus telepon PLN. Hidup ini semuanya belajar. Isi token salah, saya repot manggil tukang PLN untuk install ulang itu apa namanya kodenya. Nah seperti itu ya, banyak masalah-masalah kan kurang ilmu ya, kurang disiapkan dari pemimpin ya. Sama itu kalau nanti punya sekolah sendiri, kalau bisa nyari wali yang nganterin daftar sekolah itu bapaknya bener itu, nanti aman, istrinya bisa diberesin. Tapi kalau ibunya itu pasti bapaknya kowamnya nggak ada, kemudian dia lemah, lumbung, orang Jawa bilang ngandelin yang perempuan, sementara bapaknya dalam kelas sekolah, bapaknya adalah pemimpin,
harus menunjukkan contoh. Nah, ini empirisme, itu empirisme. Jadi kalau sudah masuk di ICA ini mengalami macam-macam, kesasar juga bilang ya, hidup ini kesasar ya, cat tumpah macam, HP pecah, itu nanti ya pinter nanti, tapi sekarang babak belur dulu ya, babak belur dulu ya, biar jatuh, kecelakaan, kesasar. Ini di mana ini Pak? Orang tanya orang ya. Kita dulu keluar dari kampung nggak ada yang ngasih tahu, di hidup sendiri, nggak ada yang ngasih tahu kayak kamu sekarang ini yang gampang dijemput di sini, travel nggak, hidup sendiri ya. Salah-salah bisa di palak di Raja Basah dulu ya. Karena itu latihan itu penting ya. Jadi pengalaman. Jadi otak tikus tadi yang di kotak yang banyak benda-bendanya, bercabangnya maksimal. Adapun tikus yang nggak gaul, ya, risetnya memang begitu tikus. Di situ tidak banyak barang-barang, ternyata tidak nyambang. Di santri ini semua ini ya. Kalau anak TK sudah dilatih kultum, ya, itu nanti juga bisa loh dari cilik itu 6 tahun juga bisa. Karena dilatih sama adalah dimasukkan dalam lingkungan empirisme yang mendukung. Gak apa-apa. Ending hafalan ini saya tidak suka kalau pada wilayah tren, ya. Nyatanya juga kalau sudah hafal, ya, itu nanti akan hilang jika pahit. Saya udah cek itu. Dulunya 15-20, sekarang bisa nggak diuji ulang? Aduh, harus murojaah secara khusus karantina saat baru siap. Diulang-ulang lagi. Itu beratnya begitu, ya. Maka kalau kondisi darurat begini, yang fardu ain harus dikuatkan, yang dibutuhkan umat hukum-hukum. Maka sudah wilayah apa? Pemahaman tentang hukum Islam mendesak, ya. Ini coba kampus. Ini kalau anak-anak kuliahnya nggak dibekali akidah yang kuat, ibadah, ya, syariahnya yang mendalam, itu kan kampusnya udah mulai dirusak ya, peraturannya mendikbud sekuler ya. Zina kira-kira kalau suka sama suka nggak apa-apa, yang penting nggak dipaksa, ngawur ya. Ridho itu bukan menjadi syarat, haram menjadi halal ya. Orang pelacur itu semuanya juga apa? Rela gitu kan. Mungkin ikhlas istilahnya melayani, cuman itu kan zina. Karena itu berat. Jadi tadi di awal sampaikan fitnah akhir zaman sangat berat. Harus perhatikan ya. Kemudian empirisme, kemudian konvergensi gabungan. Bapaknya pinter, pendidikannya unggul, itu kalau mau dicari ya. Cuma di sini kan nggak berlaku itu. Yang berlaku itu orang tuanya beradab, gurunya beradab, mau dididik, dikembangkan potensinya sesuai bakat minat, tidak dipaksa, tapi dalam program diikhtiarkan dulu. Nanti pada akhirnya ya kembali kepada orang tua, karena Allah memberikan apa? Kelebihan kepada anak-anak berbeda-beda. Sehingga yang keempat harus dipahami biidznillah, dengan izin Allah. Santri pintar, cerdas, sukses atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu tidak diberi ilmu oleh Allah, tidak akan mungkin bisa sukses. Maka tidak boleh apa? Mengaku ya, ana rabbukumul a'la, sampai pada apa itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang itu kalau sudah merasa punya kepintaran, kekuasaan, jabatan, bisa saja seperti siapa yang mengaku Tuhan. Siapa itu? Fir'aun mengaku Tuhan, atau menuhankan hartanya, Qarun. Ya, semua mereka contoh-contoh ya bagi kita untuk diambil pelajaran, bahwa puncaknya kan begitu, pinter, ujung-ujungnya sudah dapat duit. Kalau sudah punya duit, lihat itu pengusaha pengen punya kekuasaan. Nah, kalau udah menyatu kekuasaan dan apa? Harta, sudah itu orang bisa berpotensi ini berbuat zolim, menindas, itu sangat besar. Maka kalau yang nggak kaya-kaya itu sebetulnya sudah berdoa, ikhtiar, itu perlindungan, wikoyah dari Allah supaya terus istiqomah. Sebab kalau kaya juga nggak taklim ya, sibuk dia mengurusi harta. Keras hatinya untuk menerima kebenaran, sudah tidak ada yang dia minta, tangannya tidak lagi menengadah ke langit, dia sudah punya semua. Nah, keadaan seperti itu malah orang-orang menjadi jauh dari Allah. Ya, perhatikan ini hari dilatih ya, ilmu yang sudah ada, santri seberapapun itu, caranya diamalkan, yang sudah bisa diamalkan, kemudian didakwahkan yang sudah memang
kuasai, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ada klasifikasi ya. Imam Al-Ghazali misalnya membagi ilmu ya dari aspek tujuan, kemudian pada atau kegunaan, kemudian pada syariah, kemudian ghairu syariah ya. Syariah yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali adalah yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang ghairu syariah adalah yang dihasilkan oleh akal. Tuh ya. Istilah-istilah kita paham. Syariah ya itu dari Allah, Quran, dari Nabi, hadis. Ghairu syariah itu yang dari akal, seperti misalnya ilmu matematika, ya, sains, teknologi berdasarkan apa? Eksperimen. Eksperimen itu artinya percobaan. Itu ada yang nyangkok, itu siapa ya? Hah? Nyangkok kelas 6 ya? Apa SMP? Nyangkok sirsak ya. Nah, dicoba belajar, diamati ya. Nanti bisa, itu belinya tapi juga mahal tuh, 50 apa 100 dulu. Bisa berapa juta beli pohon-pohon itu ya? Jutaan loh. Tapi kalau kami bodoh ya, kami bodoh nggak bisa begitu, nggak punya ilmu pertanian begitu, beli aja di penjual itu. Tapi kalau santri bisa, kan bisa bibit sendiri, ya. Minta izin sama yang punya, dicangkok, kan gratis. Paling modalnya tidak sebanyak itu. Contohnya begitu ya, uji coba, ya, belajar. Orang salah itu dalam belajar itu halal. Santri jangan takut salah, ya. Anak TK nanti salah biarin aja, puji malahan ya. Karena sudah berani. Ya, semua juga sama panggung. Jadi saya mendapatkan curhatan penguji micro teaching calon guru, padahal sudah S2 ternyata apa? Gemetaran itu ngajar itu. Gemetaran dan nggak pede, akhirnya apa? Gagal, nggak diterima sebagai guru di situ. Sebab apa? Dia tidak profesional ya, tidak pede. Nah, santri-santri, jadikan profesi pertama. Mengapa diturunkan? Seakan-akan apa ya? Harus dipaksa dewasa dini. Sebab orang yang belajar Al-Quran itu kedewasaannya lebih daripada anak yang nggak ngapal Quran. Yang kedua, kebutuhan kita terhadap dai ini sangat mendesak. Ya, yang ketiga, ilmu yang sudah dipelajari supaya nggak hilang segera diajarkan. Kemudian berikutnya, ya, para santri itu akan menyatu tuh ilmu itu, ya, menyatu dan sudah menjadi keahlian, ya, sudah menjadi keahlian. Bahwa lulus SD itu bisa kultum, bisa tausiah, acara-acara yang ada, bisa guru TPA, bisa ngajar adik-adiknya, ya. Itu tiga butuh pengulangan, perbanyak latihan, ya. Keterampilan itu tidak ada cara lain kecuali dilatihkan. Guru-guru tidak usah pusing kemampuan mengajarnya seperti apa. Misalnya ngajar saya begini, udah turunin aja ke mereka. Nanti mereka biar milih mau meniru gaya Umi Kappa, Umi Okta, Umi Iin. Nanti terserah, Umi Ana terserah, ya, terserah. Santri itu berikan di situ. Jadi amati di rumah di Bekasi, tapi ada proses berpikir, ada proses untuk menyaring, ada proses untuk menjadi diri sendiri, ya. Anak mau niru gaya abinya boleh, gaya Ustaz Mukmin boleh, gaya siapa? Tiru, nanti lama-lama mengerucut yang menjadi kebiasaan. Kapan khutbah begitu, kapan nerangkan tangannya, mimiknya, ya, gestur tubuhnya begitu, ya suka itu dari dirimu. Nah, ini butuh waktu ya, kira-kira setahun, mungkin sampai 2 tahun, nanti akan apa? Ya akan biasa gitu. Suka baru 1 tahun berapa bulan mondoknya? 1 tahun 4 bulan ya, bulan November ya. Nah, sudah mulai bisa ngajar kemarin bilang ngajarnya begitu ya. Itu kalau ditambah lagi latihannya, ya, dengan materi yang sudah dikuasai dari buku-buku yang sudah dibeli, itu tinggal mulai dihafal, dipahami, lama-lama bisa. Ya. Lama-lama bisa. Ya, Allah memberikan kemudahan. Santri pastikan, ya, Repan, nomor 1 harus jadi guru, ya, harus jadi dai, harus jadi ustadz. Setelah itu tambahannya apa? Ada nggak orang yang bisa banyak profesinya? Ada kan? Ya, dia juga dagang, dia juga guru, apalagi dia bisa juga jadi tabib umpamanya, ya.
dia juga bisa bisnis online, macam kerajinan tangan, kuliner yang perempuan. Itu ada masak tuh, yang masak asin gosong terus, berhenti itu begitu itu, mubazirin, uangnya sayang. Nah, karena apa? Kurang ilmu, kurang latihan, ya. Itu nanti yang nyetrikanya gosong terus, ya. Masalah itu. Apalagi yang nggak bisa ngasuh anak, ya. Itu kayak ayam itu kalau kata kakek saya babon bento itu namanya. Bento itu ya goblok yang tingkat tinggi. Babon bento itu ayam itu malah anaknya ditutuli ya bang. Babon itu anaknya malah ditotol, anaknya pergi nggak dikasih makan. Dia malah edan sama jatuh. Biasanya begitu. Itu ibu-ibu kayak gitu harus gila ngurus anaknya, nyusui nggak mau, ya. Nyebokin males, akhirnya nyari pengasuh, ya. Itu akan berbeda kasih sayangnya. Tidak ada tuh kedekatan, hubungan emosional itu tidak akan mungkin tersambung, ya. Senengannya koran karir, ya. Jadi itu nanti anaknya, ya itu yang dibuang di panti jompo itu akhirnya. Sebab kecilnya tidak dididik dengan baik. Baik, perhatikan ya, ilmu yang syar'i dan ghairu syar'i. Tadi saya jelas syar'i ilmu agama, ghairu syar'i ilmu umum, ya. Ibnu Taimiyah membagi ilmu dari aspek yang sama dengan pola yang sama. Nabi tidak cukup waktu yang ada, pelajaran sudah hampir 30 lebih, ya, hampir 40, itu tidak cukup. Maka santri harus pinter-pinter. Kalau sudah bisa memetakan dirimu sendiri, saya akan mendalami ini. Setelah ilmu yang dasar-dasar fardu ain beres, saya mau mendalami. Sekalipun jurusan agama, ya. Mau mendalami tafsir itu sudah dilatih tuh, ya. Nanti sebetulnya sudah terlatih tuh. Kalau pelajaran akidah mungkin bisa sama Abi, ya. Banyak contoh-contoh. Belajar tafsir sama Ustaz Mukmin, ya. Belajar apa hadis dari Nabi Rusdi, ya. Itu ilmu-ilmu pokok fikih, ya. Ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu yang Indo-Indo itu harus dikuasai. Nah nanti dirimu, ya, memang berat ya. Umat itu taunya terima beres. Entah ini kuliah jurusan apa, kalau ditanya segala medan, segala pertanyaan. Tapi sebagai sebuah prioritas yang fardu ain beres, berikutnya boleh, ya, santri ini mendalami khusus hadis, ya. Mendalami apa? Hadis arba'in. Kemudian nanti ayat-ayat hukum, ya, itu bisa wibawa seperti kurikulum kuliatul mu'allim itu cukup aslinya wibawa ini sudah cukup bahan-bahannya, ya. Dan banyak yang hanya dari KM Nurul Albab itu udah jadi ustaz besar, nggak kuliah lagi. Maksudnya apa? Kunci-kunci. Nah di sini harus ditekankan, di sini kunci-kunci saja. Gudang ilmu, samudra ilmu, cari sendiri, ya. Maka dibekali ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, jendela dunia. Kamu belajar sendiri. Ilmu menulis, ya. Apa bahasa Indonesia yang mana punya ayunya? Belajar menulis, buat makalah semuanya. Makalah kan dilatih menyelesaikan masalah, ya kan? Hukum jual beli online, COD, nggak datang barangnya gimana? Duitnya udah transfer. Apa sebelum COD itu? Yang biasa ya, COD kan bayar di tempat. Gitu itu berkembang. Ya kalau memang mau senang begitu wajib dia belajar hukum-hukumnya itu. Ilmu halnya itu menyesuaikan profesi. Nah sekarang ini, ya, tapi bahwa antum tetap malam itu isi taklim secara umum, tidak ngajar kelas 1, tidak ngajar kelas 3, ya. Tapi antum jangan lupa antum kan jadi bapak nanti. Tetap ilmu pendidikan itu wajib dipelajari gitu. Kecuali antum mau berhenti jadi seorang laki-laki, jadi ibu, kan nggak bisa. Ibu apalagi lebih penting lagi untuk ngurus anak. Abi-adi, jangan hanya berpikir saya nggak ada urusannya dengan pendidikan, enggak, ya wajib, ya wajib belajar. Karena itu terus menerus, ya. Sebetulnya kalau sudah bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, tahu bahasa Arab, ya, bahasa Inggris, tinggal orangnya aja, ya, kembangkan diri. Nah, guru fasilitasi, ya, bagaimana masalah-masalah yang ada coba dipikirkan, ya, dalam dilatih, ya, secara ilmiah metodologinya seperti ini. Kemudian secara syar'i beragam.